Teman-teman, seperti biasa, saya akan jalan kaki dan sambil membahas hal-hal yang ayam jago, hal-hal yang simpel lah, ya, simpel, bukan simpel anung ya, simpel bahasa Jan ya, bahasa Sunda nama. 10 tahun yang lalu ada yang nanya ke saya ya, ke aku, Pak Demip, mau kata Jong, ada yang nanya ke aku ya, Kang cenanya kunaon Allah itu menciptakan alam semesta teh luas pisan ya, lega pisan, bintang yang satu ke bintang yang lain itu jaraknya sampai ada yang sekian juta tahun cahaya kan. Galaksi yang satu ke galaksi yang satu itu bisa sekian mungkin ya triliun kilometer. Sebetulnya ada dua jawaban ya yang simpel ya, dua jawaban yang simpel. Jawaban ini memang ilmiah sebetulnya. Enggak ya, yang satu ilmiah ya, yang satu itu lebih ke supaya kita teh lebih memaknai hidup, begitulah, lebih memaknai hidup. Kan hidup teh kudu punya maknanya, makanya kenapa kita diciptakan, kita ditempatkan di planet ini. Tamah yang pelung ya. Begitu ya, jadi kita diciptakan, kita ditempatkan di planet bumi ini salah satunya supaya kita teh memiliki makna dalam hidup, begitulah makna ya. Nah, jadi yang pertama, kenapa Allah menciptakan semesta ini sangat luas, bahkan kalau kita merujuk kepada ayat kedua Al-Fatihah kan alamin yang digunakan ya, jadi alam-alam atau banyak alam ya, silahkanlah, bisa multiverse, bisa dunia paralel ya, dan lain sebagainya begitu. Yang pertama alasan alam ini diciptakan sangat luas ya, sangat luas sekali. Bela gandeng. Supaya kita sebagai manusia itu merasakan ya, atau memandang bahwa kita teh memang kecil gitu. Jadi ketika kita melihat semesta ini sangat luas ya, diharapkan gandeng isuk-isuk teh diharapkan ya, dengan memandang alam yang sangat luas ini tuh, kita teh memandang bahwa manusia teh memang kecil gitu, dan supaya tidak sombong, tidak angkuh, tidak pede teuing ya, tidak naontingnya ya, tidak sombong lah ya, bahwa kita teh memang kecil ya di kemahaluasan semesta yang saat ini belum ditemukan ujungnya ini. Kita akan memandang bahwa kita itu sebagai manusia memang makhluk yang sangat kecil. Bagaimana ketika kita memandang kita ini sebagai makhluk kecil, ya kita mesti menjadi, lamun bahasa Sunda nama kudu eling bahwa kita teh memang kecil, kemudian mesti melakukan tindakan biasa banyak ting anu jalan ka dia ayeuna mah. Kenela dan memang kieu mungkin ya semesta. Kita teh mesti melakukan tindakan bagaimana semestinya manusia yang kecil melakukan perilaku atau bersikap begitu ya. Ya kadang-kadang kan kita karena naonnya, seolah-olah kita teh agung, seolah-olah kita itu bisa segalanya.
kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memang kadang-kadang upami dina konsep Islam togo ya. Togo itu leuwih ya, leuwih. Leuwih nya. Leuwih teh seolah-olah kita teh mampu segala-galanya ya. Mampu segala-galanya, bahwa manusia teh sebagai khalifah teh memang bisa segala-galanya. Padahal nya. Jangankan melakukan tindakan-tindakan. Pandin kemana? Pandin? Pandin mah cuek, aku dicuekin sama Pandin. Kadang-kadang jangankan melakukan tindakan-tindakan yang gede ya, atau yang kita pandang wah, melakukan hal kecil pun kita itu kadang tidak sanggup ya. Contoh lah, asup karena botol kan kita tuh bisa ya. Kecuali tukang sulap. Kemudian ningali ceuli we nya, ningali ceuli kalau tidak karena enteng ya, itu teh hese. Tuh, saya ngalian ceuli itu bisa. Nah, jadi gitunya, alam semesta tuh diciptakan sangat luas. Satu, supaya kita memaknai bahwa kita ini sebagai manusia memang kecil. Makanya untuk menganggap atau untuk memandang kita kecil, ada salah satu ajaran Laozi ya. Laozi itu teh Taoisme kan, untuk melihat bahwa kita ini kecil, maka pandanglah semesta ini sangat luas. Nah, dengan memandang semesta luas ini, maka kita akan lebih banyak melakukan aktivitas ya. Kemudian kita akan lebih terbuka luasnya alam semestanya, alam semesta ini. Alam semesta bumi we nya, bumi yang kita tempati nya pluk aplak tuh tinggalin. Tapi semua yang ada ini tuh bisa diaku-aku ya, ternyata segalana. Ya misalkan sawah tah, kita tidak bisa mengakuinya bahwa ini sawah saya. Ini salah satu contoh bahwa kita memang kecil. Yang kedua ya, ini memang cukup ilmiah. Kenapa semesta ini luas? Yang kedua, ya ilmiah kan. Bagaimana kalau semesta sempit, bintang dengan bintang diadu kan? Ya tidak akan ada kehidupan yang mapan. Ya. Manusia itu akan bagaimana ya? Mungkin akan musnah kalau semesta diciptakan oleh Allah ini dengan sangat sempit. Misalnya, ya, akan lebih banyak konflik pasti. Kan kalau misal nate kita ada di satu tempat ya, kemudian tempat itu dipenuhi oleh manusia, biasanya akan muncul konflik ya, saling siku, saling dedetkeun. Nah, ini juga sama semesta ya. Bagaimana kalau semesta sempit, bintang dengan bintang tuh gampang pisan diaduna ya, akan lebih cepat punah ya. Makanya diciptakan itu sangat luas sekali ya. Bintang yang satu ke bintang yang lain, galaksi yang satu ke galaksi yang lain, planet yang satu dengan planet yang lain itu sangat jauh. Tapi tetap saja meskipun jauh itu diikat oleh ketetapan atau pakem yang memang tidak bisa ditolak oleh kita ya. Misalnya dengan gravitasi. Jadi satu bintang dengan bintang yang lain, atau planet yang satu dengan planet yang lain, supaya tetap terikat di dalam satu sistem tata surya, itu diikat oleh sesuatu yang memang tidak bisa dilihat tetapi ada, itu yaitu gaya gravitasi atau saling tarik menarik. Kalau itu tidak ada ya, yang kayak itu kadia ya, bumi misalkan berkelana ke galaksi Andromeda ya. Ya makhluk hidup mau bertahan ya, makhluk hidup. Atau misalnya teh ketika gaya gravitasi itu melemah, si bumi teh akan berputar nanti oleng ya, kali itu kadir. Kebayangkeun ya, manusia akan ikut oleng
Sama halnya ketika kita naik mobil, anu tiba-tiba melaju dengan cepat atau tiba-tiba banting ke kanan ya. Nah begitu ya, jadi alam semesta diciptakan sangat luas ini memang supaya benda-benda yang ada di semesta ini tidak cepat saling diadu ya, atau tidak cepat musnah begitu ya. Itu saja dulu ya, jalan kaki nanti tidak usah panjang-panjang, jadi panjangnya 10 menit tuh. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nuhun.